Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden Intan dengan NIM 042111535027. Di sini saya akan melakukan uji statistik untuk 4 soal yang sudah disediakan. Di sini saya menggunakan data startup data, dan di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Nah, di sini untuk persoalan yang pertama yaitu mengenai apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30. Nah, untuk menguji statistik ini saya menggunakan consistency test. Hal ini karena di sini untuk soal yang pertama yaitu membandingkan rata-rata jumlah karyawan dengan value 0,30. Nah, rata-rata jumlah karyawan ini merupakan sampel yang akan dibandingkan dengan value-nya, yaitu untuk melakukan uji one sample t-test, kita ke analyze, kemudian compare means, kemudian ke one sample t-test. Kemudian di sini untuk tes variabelnya diisi karyawan wanita, kemudian tes value-nya yaitu sebesar 0,30 sesuai dengan data. Kemudian untuk option-nya, di sini confidence intervalnya menggunakan 97% karena value-nya tadi sebesar 0,30 sebanding dengan 3%. Untuk itu, confidence intervalnya untuk mencapai 100% kita menggunakan 97%. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Dan di sini hasilnya yaitu untuk rata-rata jumlah karyawan wanita sebesar 0,2284444 yang berarti kurang dari atau lebih kecil dari 0,30 yaitu value-nya. Kemudian untuk pengambilan kesimpulan yang kedua bisa menggunakan signifikan total atau nilai probabilitasnya. Di sini signifikannya sebesar 0,00 yang berarti kurang dari 0,05. Maka dari itu H0 ditolak dan H1 diterima, yang dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat perbedaan signifikan antara jumlah rata-rata karyawan wanita dengan value sebesar 0,30. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu membandingkan apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Nah, untuk itu, untuk soal yang kedua, saya menggunakan independent sample t-test karena di sini terdapat dua grup independen yang ingin dibandingkan rata-rata penjualannya. Untuk langkah yang pertama, kita mentransform terlebih dahulu datanya, yaitu ke variabel. Untuk input variabelnya, di sini ada gender CEO, kemudian untuk name-nya, di sini diisi hi gender. Untuk labelnya juga diisi hi gender CEO. Kemudian di change, kemudian klik OK. Untuk old and new value-nya, di sini diisi wanita. Kemudian value di sini menggunakan variabel dummy diisi dengan 1 untuk wanita. Kemudian pria di sini 0, kemudian di add, kita continue, kemudian melakukan uji analisis menggunakan independent sample t-test. Kita ke compare means, kemudian ke independent sample t-test. Untuk tes variabelnya diisi dengan penjualan karena ingin membandingkan rata-rata penjualan. Kemudian untuk groupingnya diisi dengan variabel. Diisi dengan high gender CEO. Kemudian optionnya 95%. Define grupnya. Untuk grup yang pertama diisi 0 untuk pria, dan di sini grup 2 1 untuk wanita. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya rata-rata penjualan CEO pria sebesar 1,8594, dan untuk rata-rata perempuan penjualan CEO perempuan yaitu sebesar 3,08896. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan startup yang dipimpin oleh CEO perempuan lebih tinggi secara statistik dipimpin oleh pria. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu membandingkan apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Di sini saya menggunakan chi-square test karena di sini membandingkan dua variabel. Nah, di sini untuk langkah yang pertama, untuk menguji menggunakan chi-square test, kita ke analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian ke cross tab, kemudian untuk row-nya diisi dengan kategori, dan kolomnya diisi dengan gender.
Kemudian untuk statistiknya dicentang chi-square, karena kita akan menggunakan uji statik chi-square test. Kemudian untuk formatnya menggunakan ascending, kemudian continue. Nah, di sini terdapat hasil uji statistik menggunakan chi-square test. Di sini dapat dilihat untuk chi-square testnya, untuk tabel chi-square testnya, di sini ada signifikan to site-nya sebesar 0,990, yang berarti bahwa 0,990 ini lebih dari 0,5. Hal ini maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang memiliki arti bahwa tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kategori industri dan gender dari CEO. Kemudian kita akan melakukan uji untuk persoalan yang keempat. Di sini untuk permasalahan yang keempat yaitu apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Di sini saya menggunakan uji statistik parity test. Hal ini dikarenakan di sini akan menguji dua sampel untuk nantinya diambil kesimpulan. Nah, untuk uji statistik menggunakan parity test, langkah-langkahnya yaitu pertama kita ke analyze, kemudian ke compare means, kemudian ke paired sample t-test. Nah, di sini untuk variabel satunya kita diisi dengan penjualan, karena di sini membandingkan dua sampel yaitu penjualan dan anggaran pemasaran. Kemudian optionnya untuk confidence intervalnya yaitu sebesar 95%. Dan di sini dapat ditarik kesimpulan dengan melihat signifikan totalnya. Di sini signifikan totalnya yaitu sebesar 0,000, yang berarti 0,00 ini kurang dari 0,05, maka dari itu H0 ditolak dan H1 diterima. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Dan di sini saya menggunakan uji statistik yang berbeda untuk keempat permasalahan. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.